Hai sahabat jiwa dimanapun berada, kembali lagi bersama Tia di sini dalam acara Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Spesial episode memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri yang bertepatan pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 10 September 2025. Tia tentunya di sini nggak sendiri, tenang aja. Tia di sini bertiga. Ada teman-teman Tia. Yang pertama ada Mbak Astri, psikolog RSJ Mutiara Sukma, dan Mas Fauzi apa Mas Sani ya panggilannya ya? Mas Oji. Mas Oji, salah ya dua-duanya ya. Boleh saya hai dulu mungkin? Halo. Hai, sahabat dong. Ya, jadi judulnya ini kan, halo kamu yang lagi nggak baik-baik aja tuh guys. Pernah nggak sih kalian mengalami hal itu, kayak lagi nggak baik-baik aja, kayaknya rasanya saya nih ya, tengah malam di kamar semua udah pada tidur, tiba-tiba kenapa ya hidup gini banget gitu. Iya. Jadi halo buat kamu yang lagi nggak baik-baik aja, judulnya tentang itu. Mungkin sahabat jiwa beberapa di rumah yang lagi nonton ada yang pernah mengalami hal tersebut, kayak yang tak bilang tadi, tengah malam udah semua pada tidur, scroll kok ketemu quotes tengah malam, jadi makin baper, makin kacau pikiran, tiba-tiba nangis kayak gitu. Atau teman-teman pernah ngalamin nggak sih dirinya lagi nggak baik-baik aja? Kalau Gitu, Mbak Astri. selama masih hidup pasti pernah sih. Karena Iya ya. saya dapat kata-kata dari pasien kemarin abis konseling, dia bilang gini, ya selama kita masih hidup pasti kita akan terus punya masalah Mbak, kecuali kita mati, kata dia. Iya benar gitu kan. Pasti kita selama hidup pasti akan merasa tidak baik-baik saja, ada fasenya kita merasa seperti itu gitu kan. Ya sama saya juga seperti itu, psikolog juga manusia, dokter pun juga gitu ya. Gimana? Iya. Psikolog tuh malah tanda kutip ya, dikira peramal, baru ketemu orang tebak kayak saya kayak gimana. Kayak gitu ya. Bener Bener nggak gitu, Mbak? pernah Gitu ya? sering. Emang kalau menurut Mbak Astri atau Mas Oji, apa sih artinya nggak baik-baik aja? Kalau dari Oji sendiri, mohon izin. Kalau dari Oji sih sebenarnya ya Mbak Tia ya, kalau kamu nggak baik-baik aja tuh sebatas mungkin nggak spesifik satu kondisi ya, soalnya nggak enak juga diceritain. Cuman pada suatu ketika waktu aktivitas gitu kayak sudah ngeblank aja, kayak autopilot jadinya. Iya. Nggak ada apa sih, nggak ada motivasi, nggak ada semangat. Jadi kayak sudah tujuannya pun masih tidak jelas gitu. Jadi pada saat itu kayak merasa autopilot gitu, udah nggak ada semangat sama sekali. Pada titik itu ya saya ngerasa itu makanya udah lagi nggak baik-baik aja. Iya, itu juga pernah ngerasa itu. Kadang kan orang cuma bilang, coba bersyukur caranya gitu ya. Iya. Bersyukur, makanya banyak-banyak bersyukur. Dia juga bersyukur sebenarnya ya, menikmati hidup apapun itu. Tapi kayak kadang, kok kayaknya saya capek ya menjalanin ini, kayak monoton seperti itu setiap harinya. Menurut dia sih itu yang paling nggak baik-baik aja rasa kondisinya. Mas Tri pernah ngalamin nggak sih? Pernah sih di dalam suatu kondisi yang tiba-tiba merasa bukan putus asa ya, lebih kayak kehilangan arah gitu ya, kayak ngapain sih, kayak kok kayak begini terus, kok nggak ada yang bantuin saya gitu. Nah ada di fase itu gitu. Tapi nggak usah ceritain spesifiknya apa gitu ya. Pernah mengalami itu, kayak kok nggak ada yang bantuin saya sih, itu akhirnya nangis gitu. Itu pernah dalam kondisi seperti itu. Tapi apa itu udah termasuk bisa dikatakan krisis mental? Bisa sih, bisa disebut seperti itu. Bukan kita menyebut penyakit ya, udah mengalami gangguan mental ya, kan perlu kita asesmen lebih lanjut ya. Tapi mungkin sudah mengalami itu ya, kondisi stres lah gitu, stres berat gitu. Ada nggak sih Mbak runutannya gitu ya? Mas Oji mungkin juga boleh ya kalau misalnya berbagi, siapa tahu pernah denger atau pernah nanganin kasus, terutama orang-orang yang pernah mencoba percobaan bunuh diri. Apalagi Mas Oji kan lama di IGD ya, Betul. ketemu orang yang seperti itu. Runutannya dari dia kayak mulai terpuruk, ada masalah, sampai dia kayaknya udah putus asa dan mengakhiri hidupnya. Runutan sistem di tubuhnya itu seperti apa kira-kira ya? Kalau sejauh pengalaman saya mungkin Mbak ya, soalnya ketemu dengan pasien-pasien dengan tentamen suicide berarti ya, ada tendensi untuk mengakhiri hidup. Itu kalau dari hasil pemeriksaan atau dari wawancara dengan keluarga sih, pada umumnya yang perubahan dari pasien itu sendiri mulai muncul, yang pertama tidak bergairah, kemudian yang kedua depresi, sering sedih, sering menangis, kemudian banyak penyesalan muncul.
kemudian ke spesifik beberapa kasus yang menurut saya unik itu sampai sering minta maaf, tiba-tiba minta maaf gitu, minta maaf sama keluarga, minta maaf sama pasangan. Nah, kalau sudah mengarah sana biasanya secara umum itu mengarah ke intensi atau keinginan bunuh diri. Itu biasanya ya. Nah, itu dia kepo nih Mbak Astrid. Semua orang yang masih bernafas itu punya pemikiran untuk bunuh diri, atau cuma orang-orang tertentu, atau malah itu karena coping, dia melihat ada contoh tetangganya dulu bunuh diri, atau lihat di sosmed kayak udah putus asa. Aduh, aku kok belibet ya. Putus asa. Iya, putus asa, hilang harapan gitu. Gimana tuh Mbak penjelasannya kalau dari sisi psikologis? Kalau kita lihat ya, sebagian besar orang yang punya ide bunuh diri itu biasanya 90% pasti punya gangguan jiwa. Bisa depresi, bipolar, atau gangguan penyakit mental lainnya gitu yang menyertai, atau punya penyakit kronis ya, misalnya dia kecelakaan terus harus kehilangan salah satu anggota tubuh, kan pasti merasa ada rasa putus asa ya, drop gitu dengan kondisi harus menerima seperti itu gitu. Apalagi kalau tidak bisa menerima kondisi kan akhirnya depresi. Nah itu kan pasti kembali lagi, orang yang punya ide bunuh diri itu biasanya ada penyertanya, ada gangguan mental, berasal dari gangguan mental itu sendiri. Tapi nggak melulu juga, itu kan tadi 90% ya, artinya 10% bisa jadi bukan karena gangguan mental juga ya, bisa jadi karena merasa putus asa yang terlalu mendalam gitu. Jadi orang yang punya ide bunuh diri itu bukan karena dia pengen mati, tapi karena dia ingin mengakhiri rasa sakit yang dia rasakan. Karena dia selama ini tidak bisa meregulate itu mungkin gitu kan, tidak punya teman cerita, tidak ada dukungan gitu. Akhirnya muncullah ide seperti itu gitu. Menarik ya, soalnya saya juga ingat Mbak ya, yang tadi Mbak bilang sebenarnya untuk ya orang-orang yang ada keinginan bunuh diri itu bukan karena mereka bisa disebut lemah iman, kurang bersyukur. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya mereka sudah pada tahapan yang sudah kayak tadi Mbak ya, semua regulasi, semua coping sudah dikeluarkan, tapi akhirnya mereka sendiri sudah tidak punya jalan keluar lain. Jadi bukannya mereka putus asa ataupun tidak ingat dengan keluarga ataupun dengan keimanannya itu ya, itu sebenarnya lebih kepada mereka itu sebenarnya bingung mau kayak gimana lagi untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang yang terdekat ataupun sebagai keluarga, sebagai rekan, sebisa mungkin jangan terlalu memojokkan atau mengeluarkan statement atau opini-opini yang mengarah kepada menghakimi si rekan kita ini, yang mengarah kepada tendensi untuk bunuh diri, karena sebenarnya mereka tuh butuh pertolongan. Jadi kayak nggak perlu di komen-komen juga ya. Itu kepada support. Itu mungkin salah satu alasan yang membuat orang yang punya ide bunuh diri itu tidak berani untuk mengungkapkan. Stigmanya masih tinggi jatuhnya ya. Karena kan ngapain kamu punya pikiran bunuh diri? Ada tabu tentang agama itu gitu loh. Bahwa kita jadi nggak merasa bersyukur. Betul. Kan. Bersyukur itu ya tadi ya. Nah nyambut tuh Mbak, kalau misalnya tadi mungkin sebenarnya sahabat jiwa itu pengen gitu ya ngebantu, cuman kesulitan untuk memulai ataupun mau masuk ke topik yang sensitif terkait dengan keinginan dia untuk bunuh diri. Kira-kira kalau dari Mbak Astrid sendiri, gimana sih cara kita bisa masuk tuh mulai topik membahas tentang hal-hal yang sensitif? Apakah ada caranya atau tipsnya gitu Mbak ya, untuk mengarah ke menerapkan kita ini? Jadi salah satunya sama aja sebenarnya seperti yang kita lakukan kan. Kita kan pasti asesmen. Di dalam asesmen itu kan ada observasi ya. Jadi kan kita pasti melihat dulu nih gerak-gerik teman kita gitu. Kelihatan kan orang murung itu seperti apa. Atau ini juga beberapa sering terjadi. Ada orang yang punya ide bunuh diri tapi sebenarnya dia happy-happy aja kok kemarin gitu kan. Nah itu tadi mungkin dia pintar menyembunyikan ini, tapi balik lagi kita observasi kan melihat dari apa yang kelihatan ya, oleh gerak-geriknya apa yang, nah yang kita bukan wawancara ya gitu kan bahasa kita ya, bukan wawancara, jangan wawancara, tapi lebih kepada mungkin gini, akhir-akhir belakangan ini kulihat kamu kayak nggak baik-baik aja kayak gitu, bisa mungkin dengan omongan seperti itu, kamu lagi
ngalamin apa akhir-akhir ini gitu, apa yang lagi kamu rasain gitu. Jadi jangan langsung kita ngejudge kayak kamu lagi murung ya, kamu kok sedih sih gitu. Tapi mengarahnya ke sana pelan-pelan banget, smooth aja gitu. Kamu Oh iya, gitu kamu berarti lagi ya. kayaknya kamu lagi nggak baik-baik aja gitu. Apalagi kayak model Mbak Tia misalnya yang orangnya happy gitu ya, tiba-tiba dia diem tuh, Nah, datang itu gitu duduk Oh, diem. juga ya? Jam tuh kalau antara dia lapar sama ngantuk. Itu dia kan nggak mungkin kita bilang kamu sedih deh, padahal mau saja ini karena lapar kan. Tapi Oke. fun fact-nya Mas Oji, itu juga baru tahu ya. Apa tuh? Ada di suatu sore, Apa ini? suatu sore yang dia semua orang itu ngira dia pasti orangnya ekstrovert. Aslinya setelah dia cek ke psikometri main-main 80% introvert. Wes. Oke. Coba bayangkan. Nah, Maksudnya seperti itu aja, manipulasi orang ini loh bisa menutupi rasa sedihnya, Ya, rasa betul, apapun. Jadi betul. gimana kita tahu kalau dia punya masalah kan kalau tidak cerita gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau introvert extrovert kan lebih kepada cara kita men-treat atau me-recharge ya. Karena kan kalau sosialisasi atau cara kita bergaul itu kan lebih ke skill ya. Nah, Skill ya. bersosialisasi Keterampilan memang skillnya sosial bagus nih. kita, Cuman dia betul. kebetulan introvert. nah Gitu. betul. Jadi nanti nge-recharge-nya dia sendiri nyebuk Makan Iya aja gitu kan. Nah iya gitu. Jadi emang Bener-bener. skillnya bagus berarti Mbak Tia. Sosialisasinya kan. Jadi nggak bisa ya kita bilang kayak introvert ekstrovert itu dari cuma kelihatan orangnya gampang bergaul atau enggak ya, itu balik ke social skill ya. Social skill. Tapi bagus nggak sih maksudnya kayak gitu Mbak atau Mas Oji menyimpan itu mengalihkan itu atau malah kita harusnya mengekspresikan kalau saya lagi sedih nih, semua orang harus perhatian dong sama saya. Atau kita pura-pura baik-baik aja. Bagus nggak sih kita tuh berpura-pura? Asik. Oke. Berpura-pura. Kalau dari Mas Oji sih bagus. Enggak dong, enggak bagus dong. Karena kan sebenarnya itu kayak apa sih Mbak? Fenomena gunung es gitu. Bom waktu gitu. Iya. Saya kalau sebenarnya ada batasan juga, ada tahapannya, ada tahap-tahap yang harus kita keluarkan nih, harus diekspresikan nih, bukan semua dipendam gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, kalau emang itu sudah pada umumnya harus dikeluarkan ya ekspresikan gitu, dikeluarkan gitu, entah itu marah, entah sedih, karena itu semua emosi itu baik ya, entah itu emosi negatif, entah itu emosi positif. Kan marah, sedih, takut itu kan emosi negatif. Menurut saya itu hal yang baik dan memang harus kita keluarkan. Justru menjadi masalah ketika pendam, nanti lama-lama akan jadi bom waktu dan meledak. Meledak, betul. Akhirnya kan ke arah gangguan jiwa. Nah, itu dia, karena semua orang berpotensi ya, Mbak ya. Seperti ini sahabat jiwa yang sering kita lakukan di Pojok Healing. Kita kan screening tuh Mas Oji, Mbak Astri. Didapatlah hasilnya adalah centang, cemas, terus depresi, memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Itu bedanya apa sih sebenarnya Mbak? Kan sama-sama dia lagi bermasalah. Ada yang dirinya lagi cemas kondisinya, ada juga yang lagi depresi. Bedanya tuh apa Mbak? Beda cemas dan depresi. Dan depresi berat sampai dia pengen memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Kalau cemas itu kan dari perasaan dan pikirannya gelisah ya terhadap sesuatu yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Perasaan-perasaan yang memikirkan hal yang itu tadi. Kemarin saya ngomong ini ke orang, ya akan sakit hati nggak ya? Itu cemas jadinya. Tapi kalau depresi itu kata kuncinya adalah perasaan sedih terus menerus gitu. Kalau cemas kan ada nggak sih perasaan sedih ketika misalnya kita cemas nih, deg-degan mau ketemu ibu direktur gitu, tiba-tiba ditelepon, ayo Tia kamu kesini ya gitu, pasti kan aduh bu direktur manggil saya karena apa ya, ada apa ya gitu. Sedihnya nggak ada kan di situ, lebih ke kekhawatiran ya, gelisah, itu cemas gitu. Tapi kalau depresi itu tadi kata kuncinya adalah sedih, putus asa, kehilangan minat disertai dengan beberapa perilaku, yaitu tadi seperti menangis, nggak bisa tidur gitu ya. Nafsu makannya bisa naik bisa turun ya, gangguan makan, nah itu bedanya di situ Mbak Tia. Nah, sampai ke bunuh diri tadi itu memang ke arah depresi juga gitu. Jadi cemiwi correct me if I'm wrong. Yes. Jadi Tia melihat ini setelah Tia bergabung di RSJ gitu ya Mas Oji, guys, Mbak Astri, seperti anak tangga. Semua orang itu pasti punya masalah.
Semua Iya. orang pasti pernah cemas. Betul. Naik lagi kalau misalnya dia tidak bisa mengkolek apa sih namanya, mengatasi rasa cemasnya, naik lagi ke depresi. Depresi tidak bisa menemukan teman curhat mungkin ya, tidak bisa mengatasi dirinya, emosinya semua juga, pasti pernah memiliki keinginan mengakhiri hidup. Gitu ya jadinya ya. Kesehatan mental itu ya, semuanya pernah merasakan itu berarti. Iya, betul. Karena kayak tadi, semua yang bernyawa, semua yang Iya. hidup pasti punya masa. Betul. Ya, Iya. ada naik turunnya ya, Betul. roda kehidupan. Benar. Jadi please gitu ya, sudah nggak zaman lagi menstigma apalagi rumah sakit jiwa itu. betul. Gimana tuh Mas Oji? Iya, betul. Stigma itu kan masalah yang sangat global ya. Ya, Mau dimanapun stigma itu pasti tetap ada. Jadi sekarang lebih gimana kita sebagai individu yang memang pada posisi yang lagi kebetulan sehat nih ya, mencoba untuk menggeser stigma itu. Jadi secara perlahan merubah pola pikir, baik itu dari rekan kerja, teman-teman atau keluarga kita, bagaimana supaya kita mengatur atau bagaimana merubah mindset orang-orang supaya tidak lagi mengarah kepada hal-hal yang memojokkan atau menstigma, entah itu orang-orang yang memiliki niat bunuh diri ataupun orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Karena itu tadi sebenarnya mereka itu butuh bantuan orang yang terdekat. Iya. Nah, tapi kalau justru kita orang terdekat malah menghakimi atau menjauhkan atau bahkan menghina, ya jadi kan bingung juga mau kemana nih Iya. larinya. Itu. Ya kan, mau minta tolong Itu awal kemana. mula dia merasa putus asa pasti ya, karena kan yang dicari adalah orang terdekatnya Orang terdekat, gitu, tapi terus justru- keluarga. Tapi justru dari keluarga itulah yang Benar. menusuk gitu ya mungkin ya, tidak mendapat pertolongan dari situ gitu. Akhirnya merasa kebingungan, Iya, bingung mau mencari kemana gitu. Ya mau ke RSJ takut stigma lagi gitu kan. Stigma. Gitu. Jadi cara kita menghilangi stigma sebenarnya melihat ke diri sendiri aja ya. Kita kan pasti punya masalah dan setiap beban atau masalah setiap orang itu beda-beda cara mereka, sudut pandang mereka untuk melihat itu gitu. Mungkin bagi kita kehilangan uang 5 juta, oke gampang nanti saya gajian lagi. Tapi bagi orang yang ini mungkin bisa jadi berat karena dia harus ngumpulin dulu uang Iya. gitu kan. Jadi jangan kita menyamaratakan setiap masalah orang gitu kan. Jadi kembali lagi stigma itu kita harus lihat ke diri kita bahwa kalau kita di posisi itu mungkin kita biasa aja, tapi orang itu bisa jadi tidak baik-baik saja untuk dia gitu. Balik kembali lagi ke situ. Iya betul. Jadi jangan kita pakai standar kita buat standar Nah, orang lain. betul. ya. itu Semua ya. orang punya standar masing-masing. Nah, ya, itu. Standar Iya, bahagia standar motor. saya beda, standar motornya Mbaknya mungkin beda. Jadi kayak ya udah jalan masing-masing aja. Jadi kayak lebih fleksibel dan juga kita memaklumi. betul. Iya, karena setiap individu kan unik dan berbeda. Gitu. Iya. Jadi gimana kita menghargai perbedaan itu sendiri. Tadi Mbak Astri sempat bilang kalau misalnya sahabat jiwa kalau mau lihat nih mau masuk untuk membahas isu-isu terkait suicide ataupun perilaku bunuh diri itu jangan langsung ditembak ya Mbak ya. Iya. Diserempet-serempet aja dulu, dipoles-poles dikit, nanya yang basa-basi gitu loh. Iya, Basa-basi baru ditembak dong. Kena gitu kan. Jadi langsung ke masalahnya. Misal nih Mbak Tia, aku nanya ya ke Mbak Astri ya. Kalau dari segi psikologis sih, secara umum kita kan masyarakat umum ya, ketemu orang-orang yang wah kayaknya ini sudah mengarah untuk perilaku suicide nih. Saya sebagai keluarga atau saudara mesti gimana ya gitu. Pengen nih bantu sebenarnya tapi harus gimana gitu. Kalau dari psikologis gimana Mbak? Pendekatan boleh ataupun secara umum yang bisa dilakukan oleh teman-teman sahabat jiwa. Kalau sudah memunculkan kayak ide bunuh diri, terlihat gitu ya tanda-tanda ke arah bunuh diri, paling penting adalah kita itu tadi dekatin dengan tanya gitu ya, apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini gitu, setiap bangun apa yang kamu pikirkan gitu, pengen mati atau apa. Nah mulailah kita menyembunyikan benda-benda yang sekiranya bisa membuat dia untuk mengakhiri hidup, seperti misalnya obat-obatan, benda-benda tajam, dan mulailah kita sebisa mungkin tetap menemani gitu.
Karena kalau dia sendiri pasti akan muncul lagi pikiran itu. Dibuatlah sibuk gitu orang ini gitu. Kalau bisa ditemani terus. Mau dia kemana, terutama lagi bawa motor itu jangan sendiri, bawa kendaraan lah gitu. Mau mobil apa jangan bawa sendiri. Karena pasti akan ada pikiran mereka pengen nabrakin misalnya kayak gitu. Sebisa mungkin tetap ditemani dan bawa ke tenaga profesional. Itu yang paling penting. Oke, nah kalau misal nih sudah dibawa ke tenaga profesional, sudah berobat, diberikan terapi segala macam seperti itu, Mbak Astri, bisa sembuh nggak sih pertanyaannya? Atau dia bakal menghantui di seumur hidupnya? Bisa sembuh asalkan orang terdekat, caregivernya, lingkungannya gitu ya, stigma itu tadi gitu. Karena beberapa pasien merasa kambuh itu justru dari lingkungan yang kurang menerima gitu kan kondisi mereka. Jadi mereka udah sembuh nih, udah berusaha untuk kembali lagi gitu ya, produktif di lingkungan segala macam. Tapi ternyata tetangga mungkin kayak, ih tuh orang gila itu. Akhirnya yang kecil-kecil kan nggak tahu apa-apa misalnya, ih ada orang gila gitu. Nah kan jadi ini lagi down lagi mereka gitu kan. Jadi lingkungan itu yang paling penting, keluarga seperti itu Mbak Tia. Baik lagi ke diri masing-masing ya. Jangan sampai kita ini yang jadi alasan mereka untuk mengakhiri hidup. Karena perkataan kita atau sikap kita. Diingat-ingat lagi sahabat jiwa. Baik-baiklah bersikap dan stop, please hilangkan stigma tentang rumah sakit jiwa. Tia turun kemanapun kalau udah lihat mobil RSJ kayak orang ketawa-ketawa kemanapun dimanapun. Padahal semua orang yang masih bernafas sekali lagi pasti punya masalah, besar kecil apapun itu, semua pasti punya masalah. Semua berawal dari permasalahan cara kita manajemen emosi kita. Apakah mau mengalami gangguan kesehatan mental atau mau pulih ya, tinggal kita pilih, kita ini mau mengalami gangguan kesehatan mental atau kita mau hidup bahagia. Seperti itu. Kebetulan kan ini sama Mas Oji dan Mbak Astri ya, semuanya dua-duanya pasti pernah nanganin pasien yang mengalami suicide atau ide bunuh diri. Ada hal-hal ini nggak? Hal-hal menarik gitu dari pengalamannya yang mau diceritakan. Mas Oji dulu mungkin, di IGD biasanya banyak nih. Ya ada Mbak. Sebenarnya kalau orang yang sudah niat bunuh diri itu ya, jadi kayak kata Mbak Astri, kita harus benar-benar awasi, kita harus benar-benar pantau, harus benar-benar jaga lingkungan dari benda-benda yang berbahaya. Karena ada satu pasien yang pernah dirawat, yang saya rawat, itu dia ada perilaku bunuh diri Mbak. Cuman akhirnya dia sudah berapa kali percobaan ya, dan memang sudah diamankan semua lingkungan segala macam itu ya. Cuman ada satu yang lolos, dia coba bunuh diri pakai hal yang benar-benar kita tuh nggak kepikiran bakal pakai itu loh. Apaan tuh? Tali celana. Gimana? Tali celana? Tali celana olahraga. Itu kan ada tali. Iya. Kecil tipis banget kan? Memang kuat sih. Cuman itu tadi kuncinya adalah mau segimanapun pasien itu punya keinginan bunuh diri, mereka pasti akan selalu mencoba. Mereka akan selalu berusaha. Makanya itu peran kita sebagai keluarga atau sebagai orang-orang terdekat lebih jeli, lebih detail, lebih cerdas lagi gitu. Karena semua hal itu pasti bisa dimanfaatkan kalau emang niatnya sudah mengarah ke bunuh diri. Betul. Jangan sampai kita kecolongan gitu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kalau emang bisa kita cegah, meskipun itu hal-hal yang sebenarnya tidak make sense gitu ya, bakal bunuh diri pakai itu. Apalagi tadi kasus yang saya dapat itu pakai tali celana yang sangat kecil, dan itu kan kayaknya emang dipakai untuk sehari-hari kan, nggak mungkin pakai kepikiran gitu, apalagi talinya nggak begitu panjang. Cuman akhirnya itu tadi, karena emang dia niatnya bunuh diri ya, pasti dia harus bakal ketemu cara gitu. Nah sekarang gimana PR-nya kita nih sebagai support system, sebagai pendukung, harus benar-benar jeli dan mulai peduli lah. Betul. Mulai peduli. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak ya, mumpung lagi sesi sharing kan, ada lagi pasien yang memang punya perilaku untuk bunuh diri.
kan emang kalau tadi kita bahas kan biasanya sedih, kemudian depresi, kemudian ada ungkapan-ungkapan yang mengarah ke bunuh diri. Cuman ada satu kasus yang kayaknya emang ini kasusnya biasanya nggak seperti ini nih ya, pasiennya itu dia ketawa-ketawa, seneng, happy, maksudnya mikirnya kayaknya udah nggak ada perilaku bunuh diri lagi, kayaknya sudah aman sih, kayaknya dia sudah happy gitu kan. Ternyata itu bisa jadi tanda-tanda kalau dia sudah yakin dengan keputusan dia, sudah yakin dengan keputusan dia untuk mengakhiri hidup. Itu maksudnya happy-nya dia adalah wah, saya sudah yakin saya akan begini. Itu tadi ya, jangan sampai kegocek ya. Karena bisa jadi dia yang awalnya sedih, wah ini kayaknya bunuh diri nih, hati-hati, harus hati-hati. Tapi tiba-tiba ketawa, happy lah, kita kan aman ya, tenang. Jadi menurun nih kewaspadaan kita. Tapi bisa jadi itu jadi petanda ya, jadi alarm kalau ternyata mungkin dia itu sudah sampai ke tahap yang dia merasa sudah yakin dengan keputusan untuk mengakhiri hidup. Jadi jangan sampai kegocek gitu. Benar-benar harus peduli dan teliti sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Apalagi orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda bunuh diri, maupun itu di tengah, di awal maupun di akhir, harus tetap diawasi lah sampai selesai gitu masalah. Sampai tuntas ya pemikiran itu. Hidup bahagia. Menarik ya. Pakai tali. Iya kan? Masa nggak kepikiran banget gitu? Enggak, maksudnya yang kayak gitu-gitu emang imajinasinya dia gimana tuh Mbak dari segi psikologis? Kalau misalnya orang yang memang dia memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup, imajinasinya dia lebih berkembang atau bagaimana? Karena hal-hal yang di luar nalar ya. Jadi karena sudah punya keinginan bunuh diri, apapun itu jadi hal yang bisa membuat dia, yang penting ini bisa selesai gitu. Jadi apapun tuh pasti muncul idenya. Jadi ide bunuh diri semakin apa ya, punya cara lah gitu. Bahkan ya ini kayak tali kita ID card ini bisa jadi buat itu juga kan. Jadi apapun tuh keluar ide mereka untuk mengakhiri hidup. Tapi sebenarnya tadi Mas Oji betul ya, nggak boleh kegocek gitu ya kita ya. Karena kembali lagi, saya selalu ketika konseling, ketika ada pasien yang punya keinginan bunuh diri, saya selalu tanya adalah apa kamu punya harapan gak? Atau ada sesuatu yang masih kamu senangi, apa itu? Itu yang jadi buat dia masih terikat dengan dunia ini. Misalnya kamu sukanya apa? Dia suka makan bakso. Kamu bisa nggak kira-kira makan bakso di akhirat nanti? Kamu masih bisa nggak merasakan enaknya makan bakso itu nanti gitu kan? Jadi buatlah itu sebagai cara untuk tetap dia bertahan gitu. Jadi setidaknya satu aja buat dia mencari harapan hidup itu apa. Karena kan mereka merasa putus asa yang mendalam gitu ya, tidak ada lagi yang bisa membantu. Tapi ada pasien juga yang merasa nggak ada sesuatu gitu kan. Oke, akhirnya kita kembali ke orang lingkungan terdekat juga, seperti yang tadi cerita Mas Ozi. Jangan sampai orang terdekat inilah yang harus tetap mendukung, tetap memberikan afirmasi yang positif gitu ya, bahwa masalah dia akan selesai gitu, bahwa kita akan saling membantu gitu. Jadi kembalilah harapan itu muncul, mungkin dari keluarganya gitu, bukan dari dirinya, bisa dari orang luar gitu. Atau misalnya ini deh, mama beliin kucing ya misalnya gitu. Mungkin anak ini pasien mungkin suka kucing gitu atau hewan peliharaan, kamu rawat dia gitu. Jadi dia teralihkan kan ide bunuh diri itu dengan dia sibuk akhirnya misalnya merawat kucing atau merawat apalah gitu yang bisa dia lakukan gitu di saat itu. Jadi kita pasti selalu bilang sibukkan diri buat dia punya harapan lagi, apapun itu, sekecil apapun, ingatkan dia bahwa dia punya sesuatu misalnya apa gitu. Bahkan misalnya kita ibu-ibu yang misalnya putus harapan, kita masih misalnya anak gitu kan, kita kan pasti akan kembali lagi ya, walaupun ada muncul ide bunuh diri, kita harus, siapa yang bisa sayang anak kamu kalau bukan ibunya sendiri gitu kan. Ya pasti buat bantu dia mencari harapan lagi gitu. Itu yang paling penting ya sobat. Iya betul. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan posisinya dia sekarang gitu ya. Iya. Itu bisa dicoba tuh bahasa jiwa. Jadi silakan dipancing tuh. Biarkan dia keluarkan hal-hal yang menjadi entah itu hobinya dia. Pokoknya ada keterikatan dengan lingkungan ataupun dunia dia sekarang gitu. Bisa jadi juga
Ini yang kami lakukan di rumah sakit ya, termasuk dari teman-teman keperawatan. Yang tadi Mbak Astri sebut, kami menetapkan harapan masa depan. Jadi itu di list dulu tuh, catatan apa saja yang menjadi harapan masa depan kamu, dan juga kita afirmasikan, berikan dia afirmasi secara positif gitu, penguatan secara positif untuk hal-hal yang dilakukan, termasuk juga hal-hal positif, baik itu berkaitan dengan dirinya sendiri, kalau misalnya nggak ada, ke orang lain, orang di sekitarnya, kalau nggak ada, lingkungannya juga. Jadi kayak kita masuk dari semua sisi nih. Sebisa mungkin kita membuat keterikatan dia supaya muncul lagi harapan ataupun rasa semangat ataupun motivasi dia untuk menjalani hari-harinya gitu. Ya, itu tadi dari psikolog, perawat, Promkes. Nah, jadi dari Promkes, sahabat jiwa, kita di RSJ Mutiara Sukma punya layanan konseling 24 jam dengan psikolog RSJ Mutiara Sukma, pasti dibales, tenang aja. Jadi punya aplikasi, nama aplikasinya Mutiara Sukma, sahabat jiwa, bisa di-download di Play Store ya. Boleh di-download di Play Store. Kalau nggak tahu Play Store itu tempat orang download aplikasi. Karena banyak yang nanya, Mas Oji, Mbak Astri, Play Store itu yang mana gitu. Iya, betul. Based on true story ya, gitulah pokoknya. Jadi sahabat jiwa boleh di-download aplikasinya, nama aplikasinya Mutiara Sukma, boleh download di Play Store. Nanti boleh dipilih dalam aplikasi tersebut ada fitur lapor budir. Lapor budir ini merupakan singkatan dari layanan pencegahan orientasi bunuh diri. Teman-teman sahabat jiwa dimanapun berada bisa langsung mengakses via telepon maupun WhatsApp, dan juga bisa ada layanan screening. Yang pentingnya ada layanan konsultasi 24 jam oleh psikolog RSJ Mutiara Sukma, dimanapun, kapanpun, pada saat kondisi apapun. Silahkan bisa diakses. Sambil di-download juga nggak apa-apa sekarang, sambil nonton ditunggu podcast sama Mbak kita. Tia tuh. Kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Kita kasih waktu 3, 2, 1. Oke, siap. Oke. Teman-teman kayaknya tadi udah nyiapin quotes ya? Waduh, quotes nih. Boleh dicari dulu quotes-nya. Ini adalah nyari dulu quotes favorit tadi. Oh, jadi dulu boleh nggak sih? Iya. Silakan. Ini sudah saya siapkan dari minggu yang lalu, Mbak Tia. Mohon izin. Enggak juga sih. Quote tentang pencegahan bunuh diri ya? Iya, betul. Nah, ini quotes-nya ini tentang pencegahan bunuh diri, Mbak Tia. Jadi saya sudah mempersiapkan sebuah quotes ya, yang berkaitan dengan bunuh diri. Saya takutnya dia lupa ini, sahabat. Tidak, persiapan dan ini diulangi. Iya, benar. Jadi kayaknya sudah Quotes-nya adalah sebagai bridging kan. Oke. Silakan retar. Oke. Quotes adalah quotes. Oke. Setiap hari itu adalah kesempatan baru. Cakep. Setiap hari adalah kesempatan baru. Teruslah berusaha pada diri sendiri. Karena hidup kita itu berharga. Jangan sampai masalah mengakhiri segalanya. Oke banget, Gil. Coba Mbak Astri. Boleh pantun aja nggak? Boleh. Kita Siapkan catat, bagian catat ya. Oke. Tapi mau nyontek dulu nih. Nggak apa-apa, dibaca aja. Boleh kan Bang Anti ya? Boleh dibaca ya. Oke. Langit biru dihias pelangi. Cakep. Datang setelah hujan reda. Cakep. Rawat dirimu sepenuh hati, Asik. karena dirimu paling berharga. Wow. Penutup mungkin ya, guys, dari saya. Oke, ini biasanya kalau penutup yang gong nih, pokoknya yang paling wah gitu pokoknya ya. Gong ya. Yang paling ini yang paling berkesan, yang paling Kan, ini juga bisa bikin cemas sama jiwa, karena semua harapan tertuju pada saya. Iya, betul lah, ya silakan. Iya. Sebelum diakhiri, sahabat jiwa, Tia dan teman-teman segenap sivitas hospitalia RSJ Mutiara Sukma mengucapkan selamat Hari Peringatan Pencegahan Bunuh Diri tanggal 10 September 2025. Kamu tidak harus sembuh hari ini, cukup bertahan hari ini pun sudah cukup, seperti itu. Cukup. Guys. Iya, kayaknya kita sudah cukupkan. Oke. Cukup lagi. Terima kasih waktunya Mbak Astri, Mbak Tia. Sama-sama. Iya. See you and bye-bye. Bye-bye.